ciri khasnya mie Jawa itu kan, itu gurih, manis, dan Assalamualaikum, apa kabar sobat kuliner semuanya? Kulineran sob. Nah sobat kuliner, kali ini lagi ada di kota Tangerang sob. Kita mau ngonten ada salah satu kuliner yang jadi hidden gems nih di daerah Pamulang sob. Nah sudah ada di belakang saya nih, kelihatan tulisannya kan. Ini adalah mie ayam yang nantinya bakal jadi mie ayam yang hits banget sob, karena konsepnya ini keren banget. Nah penasaran kan sobat-sobat kulineran kali ini kayak gimana? Langsung ya sob, kita tonton videonya. Tapi seperti biasa yang ini dulu sob. Buat sobatku semuanya, sebelum kita mulai nonton videonya, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing, agar kita bisa menjadi pribadi yang baik. Dan buat sobatku yang muslim, udah pada sholat belum nih? Kalau belum, yuk sholat dulu. Selesai itu kita lanjut nontonnya sob. Oke sob, seperti biasa nih di channel Sobat Kuliner, sebelum kita kulineran, kita ngobrol-ngobrol dulu sama pemiliknya nih. Kebetulan pemiliknya juga punya channel YouTube ya. Kita kenalan dulu sob. Siang Pak De. Siang, bisa berdino Jos Kados. Nah Pak De nih, kenalan dulu nih sama sobat-sobatnya Sobat Kuliner nih Pak De. Hai teman-teman semuanya, salam kenal dari Pak De Eko. Pak De Eko dari Bisa Bendino ya. Jos Kados. Pak De, kalau cerita Bisa Bendino nih awal mulanya gimana nih Pak De? Jadi ceritanya buat teman-teman sobat kuliner ya kan. Jadi Misa Bendino ini dirintis tahun 2019. Terus yang kedua baru dikembangin di tahun 2020 bulan Juni tanggal 22. Oh, pas Corona ya? Pas Corona. Kita punya cabang satu, tapi sebenarnya ini adalah menu warisan keluarga. Jadi makanya kita bawa dari Solo ke Pamulang. Nah, tujuannya supaya teman-teman semua, sobat kuliner semuanya, ingat makanan enak jangan sampai punah. Itu tagline-nya ya. Tagline-nya. Makanan enak jangan sampai punah. Nah, Pak De tadi kan nyebut tuh, ini resep warisan keluarga dari Solo. Itu dulu di Solo usaha mie juga atau gimana Pak De? Jadi dari tahun 1990 dari Pak D-nya, Pak D, waduh, Pak D-nya Pak D ya. Jadi kita kebetulan Pak D gue jualan mie ayam. Jadi diturunkan ke adik-adiknya. Salah satunya adalah ibuku. Berarti ini sudah ke generasi kedua ke aku. Kedua, ya. Jadi generasi kedua ini karena apa ya? Dulu bisa nyekolahin saya, bisa nyekolahin adik-adik saya itu dari mie ayam. Kok malah ditinggalkan? Wah, kita tahu rasanya membangun ini dari nol, makanya kita sebagai anak-anaknya meneruskan mimpi besar dari keluarga di Solo. Berarti di Solo ini udah legend ya mie-nya ya. Kalau di Solo namanya apa Pak De? Namanya mie ayam bakso Pak Desri. Di Jagalan Solo. Dekat es teh manis yang viral. Di Sobat Kuliner juga ada ya. Langsung aja deh. Langsung mampir. Kalau dekat Solo langsung mampir. Mampir. Kalau di Solo itu kan udah legend ya. Itu dari tahun berapa tadi? Dari tahun 1990. Jadi kalau ditanya, kita itu di sana jualan bakmi mentah juga. Oh gitu. Untuk pedagang-pedagang yang ada di sekitar Solo. Jadi berarti produksi mie-nya? Betul, nggak cuma mie ayamnya juga, tapi produksi mie mentahnya. Nah di sini juga katanya. Rencananya begitu. Tapi ini udah ada ininya. Udah ada mesinnya. Nanti kita lihat ya cara bikinnya. Spesial hari ini habis juga sold out. Berarti kebetulan ya sobat kuliner dapat waktu yang pas bikin mie ya. Kebetulan juga ayamnya habis. Pas bikin ayam juga, olahan ayam juga. Nyaca ayam ya. Jadi bisa cicipin. Bisa kasih lihat ke penonton juga ya prosesnya ya. Tapi nggak apa-apa nih Pak, dikasih lihat ke penonton. Nggak apa-apa. Ini supaya sobat kuliner yang lain tahu. Makanya Pak De nggak buat banyak-banyak. Hanya diolah pakai tangan aja. Mantap banget. Biar khusus buat sobat kuliner ya. Kita bikin 2 kilo aja biar tahu. Oh ternyata bikin bakmi nggak sesulit yang dibayangkan. Apa sih makna atau arti atau dapat dari mana nih namanya Pak De? Mie Sabedino ini artinya mie setiap hari. Karena tanpa bahan pengawet, pastinya aman dimakan setiap hari. Tapi yang kedua yang paling penting adalah, karena Pak De dari tahun 1990 makan bakmi setiap hari, makanya dibikinkan brand jadinya Mie Sabendino. Tiap hari mie. Nah, Mie Sabendino itu
Jos Gandos. Jos itu tadi Jogja Solo. Jos itu Jogja Solo. Jogja Ternyata. Solo. Mantap. Nah, kalau Gandos, Gandos itu ada ceritanya. Apa tuh? Kenapa kita slogannya makanan enak jangan sampai punah? Karena Pak D kehilangan satu makanan tradisional di Solo dan sekarang sudah tidak ada, namanya Gandos Ndok. Itu ya. Jadi karena punya pengalaman begitu, jadi selalu dibawa Jos Gandos. Makanan enak Jangan sampai punah. Terima kasih Pak D atas waktunya. Semoga kita doakan nih, semoga Pak D usahanya sukses, sehat selalu sekeluarga. Terima kasih Pak D. Pak D, kita minta izin melihat proses masaknya dan izin makannya. Mie sama tidak Jos Gandos. Nah Pak D, ini langsung bikin ya? Ya bikin. Nah, bakmi Sabendino itu nggak pakai bahan pengawet. Untuk mengawetkannya ini dia, garam. Cuman garam ya? Iya, cuma garam 2 sendok makan. Untuk ukuran berapa nih Pak D? Ini kebetulan ukurannya 2 kilo tepung terigu. Per 1 kilo per 1 sendok per 1 kilo ya? Betul, jadi gampang kok sebenarnya. Terus yang berikutnya, nah ini yang bedanya. Jadi bedanya kita itu pakai margarin. Nah, margarin ini juga sama nih. Cuman 2 sendok. Takarannya ya? Iya. Jadi kalau sobat kuliner tahu fungsinya margarin ini tuh untuk aroma. Nah, selain buat aroma, kan bau mentega itu kan punya khas sendiri, bikin menggugah selera makan. Nah, yang kedua adalah sebagai supaya ketika bakmi ini direbus dalam ini rebusan, kita nggak lengket. Karena kalau bakmi tanpa bahan pengawet itu cenderungnya lengket. Nah, ini sih bisa pakai bisa enggak. Jadi ini sedikit aja sih. Jadi ini kalau Pak D dipakai untuk ya aroma ayamnya supaya makin dapet. Terus yang kedua nih, kalau mau lebih enak lagi ya ini. Kalau misal Sabendino itu pakai telur. Karena kebanyakan ada beberapa itu nggak pakai apa-apa. Oh gitu. Jadi makin banyak telur itu makin enak. Oh. Tapi makin enak, tapi tekstur bakminya jadi makin lembut. Ya tergantung berarti target penjualan kemana gitu Pak Ya. ya. Tapi kalau yang ekonomi menengah ke atas sih kurang suka ya kalau terlalu terlalu keras ya. Terlalu keras. Berarti harus ditambahin lagi ya. Ya, jadi kalau mau enak lagi pakai telur bebek. Ya kayak martabak telur. Iya. Martabak telur Jadi kalau pakai telur bebek keren, jadi lebih enak lagi. ini kayaknya ditambahin nih ya. Ya, nih Sesuai selera. Berarti itu kuncinya ya, Pak, kuncinya. Ya? Ini nggak apa-apa kuncinya ini saya upload ke YouTube nih, Pak. Nggak apa-apa. Nanti kalau orang Pedagang yang lain gimana? Berbagi rezeki ya? Karena kan ada ibu-ibu kan. Ini kalau ibu-ibu tuh kan pengen jaga anaknya itu makan makanan yang bergizi gitu kan. Karena kita tahu ya, ibu-ibu tuh paling protek sama anaknya. Jadi buat ibu-ibu di Sobat Kuliner, jadi dengan adanya ini bisa bikin sendiri nih buat anaknya di rumah. Mantap. Terima kasih Pak De nih ilmunya nih. Biar lebih percaya. Nah, ini terus diaduk, terus jangan lupa untuk 2 kilo tepung terigu. Nah, ini tuh cairannya ya. Cairannya 700 mili. 700 mili untuk Ya. 2 kilo tepung terigu. Tapi kan ini itu harus pakai air matang. Oh, dingin atau panas? Dingin panas sama aja. Sama aja ya. Jadi supaya tahu bahwa ini air mineral. Karena nanti membedakan ya. Tuh. Jadinya hasilnya kalau dia pakai air mentah. Nah, ini diaduk. Nah, Ini adonan cairan. ya. Nah, tuh.
Simple ya kalau Simple. tahu ilmunya ya. Gampang. Bikin bakmi ini yang susah cuma satu. Apanya tuh Pak? Ya ini nanti bikin kalis. Oh, biar Adonan. kalis gimana gitu. Nah, itu tuang tuh. Nah, itu bisa butuh pengalaman dan jam terbang. Karena higienis ya harus diaduk begini. Sekarang kita mau aduk nih pakai tangan. Biasanya kalau 2 kilo itu bisa pakai tangan. Kalau di atas itu kita harus pakai mesin. Jadi melelahkan soalnya. Tapi kalau buat yang penonton-penonton yang pengen usaha bikin 2 kilo, itu kira-kira jadi berapa porsi Pak? Waduh, ini pilihan masing-masing. Karena ada orang mau cenderungnya kemana? 85 gram, 100 gram, atau 120 gram. Maksudnya kalau 85 gram itu sedikit, kalau 100 itu lebih banyak, kalau 120 menu mahasiswa. Portugal itu. Apa itu Portugal? Porsi tukang gali. Karena bakmi kan padat ya. Iya. Apalagi ini kan dicampur mentega ya. Nah, kan nggak ada kan pakai kimia. Iya, pure ya. Pure. Kalau pakai kimia itu maksudnya pakai soda as, terus pakai itu pengembang. Gitu ya. Nah, ini enggak. Nah, nanti rasain sendiri aja. Siap. Kira-kira bedanya seperti apa. Nanti saya izin review jujur Pak Iya, ya. jujur. Harus jujur memang ya. Harus jujur. Supaya Pak De bisa belajar banyak. Siap Pak De. Tapi ini adonannya aja udah wangi Pak De. Mentega. Mentega tadi ya. Mantap banget. Nah, nanti kebetulan nih ayamnya habis nih. Kita bisa masak ayam juga. Tapi nanti bedanya Mas Bas, karena ayamnya baru, biasanya lebih keras gitu. Karena basi baru kan. Terus bumbunya belum meresap. Ini udah agak kecampur Pak De. Iya. Ini kira-kira berapa menit? Kalau ditanya ya tadi itu. Kalau pakai tangan ya, kalau yang ahli ya 15 menit aja. 15 menit ya cukup ya. Iya, tapi kalau yang masih baru belajar ya bisa 1 jam. Itu kira-kira sampai kayak gimana Pak? Nah, nih. Nggak ada putih-putihnya lagi tuh. Kan ini kalau campur semua ya? tepung terigu kan putih tuh. Sorry. Tepung terigu kan putih tuh. Nah, ini udah kecampur. Agak kuning-kuning gitu ya. Terus udah nggak ada lagi putih-putihnya. Ah, udah jadi nih. Nah, ini kita pakai mesin press. Nah, kalau ibu-ibu yang di rumah itu bisa beli yang kecil-kecil. Alatnya yang kecil-kecil loh. Yang untuk Yang harga kecil 300.000. 300 ribuan ada ya? Ada dong. Namanya mesin apa Pak De? Mesin giling press sama mesin bakmi. Ada yang digital, maksudnya elektrik. Ada yang manual. Ada yang manual. Manual tuh dipakai tangan. Oh, yang digulung gitu ya? Iya. Nah, kita siap press nih. Caranya Tinggal pencet. Nah. Jadi bentuknya lembaran-lembaran dulu. Nah, ini kalau adonan belum siap itu kayak gini, gampang putus. Nah, belum siap nih ya. belum siap nih. Tapi kalau adonan udah siap, wih, Harus dipres lagi Pak De. press terus. Sampai kelihatan kuat aja ya. Ya, Ini mie ya. ya itu tadi kalis dan tidaknya. Wah. Ini buat 2 kali nih ya.
ini bikin bumbu ayamnya ya. Gula apa? Aren ya? Gula aren? Ini gula aren, gula merah. Terus sama Ada bumbunya ya. garam. Bumbu rahasia ya. Oke, di press dulu sampai ke ukuran yang kita mau nih. Kalau udah kalis kuat begini ya. Ah, wah, Belum. Adonan tadi bikin sampai kayak gini, terus diukur ya. Iya. Ini ukurannya. Adonannya dari tepung tadi tuh langsung diulek lagi sampai ketebalan yang diinginkan, Baru dipotong. bentuk mie ya Pak nih. Nah, kalau adonan kalis itu nggak ada garis-garisnya, nih masih ada garis-garisnya berarti masih. Ini udah rapi ya. Nah, ini adonan kalis nih. Nah, ini adonan kalis supaya nggak nempel, kasih tepung sagu. Nah, nggak boleh banyak-banyak, nanti kompornya takutnya kotor. Ya, pasang mesin potong dulu. Potongnya itu 2 mili, jadi beda ya, 0,2 mili. Ini perlu didiemin dulu, diistirahatin dulu nggak Pak nih? Nggak perlu, langsung. Ya. Nah, Wah wangi ya, wangi margarin tadi ya. ini porsi 85. 25. Nah ini bumbu dasarnya ya, bumbu dasar ayamnya ya. Merah kok. Nah, tadi ini ayamnya udah dipotong tadi, teman-teman udah lihat kan. Terus ini gulanya. Sobat kuliner, kebetulan ini dia ayamnya pas lagi bikin, kita sekalian buat sobat kuliner kita masak mie ayamnya. Ayamnya udah ada. Nah, supaya cepet ya kan, kita nunggu sampai mendidih, airnya naik-naik. Ini dia. Tinggal cemplung aja. Ini bisa langsung 9 juga ya. Nah, Jadi mie-nya sesuai ukuran. sesuai ukuran, komposisinya sudah diatur. Oke, pakai minyak sayur, kecap asin. Bisa request ya, pakai atau nggak pakai. Oke, nggak pakai. Nah,
Oke sob, sebelum makan kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kita aduk dulu ya sob ya. Nih, ini sob tadi pas ngeliat masak mie-nya nih, pas nge-shoot, wih, itu wanginya udah semerbak banget sob. Harum dari menteganya sama telurnya itu wow, mantap banget. Nah, biasanya kalau mie buatan itu, homemade mie itu agak susah ngatur tekstur sama wanginya. Nanti kita cobain nih sob ya. Ini maaf nih, saya nggak bisa pakai sumpit, nggak ahli pakai sumpit, jadi begini. Makan sob, bismillah. Wow. Nah, nyobain lagi pada ya. Siap. Nilainya nanti aja. Iya. Yang penting nyuap dulu. Iya. Sikat lagi sob. Oh, Gimana rasanya? Mie Jawa. mie Jawa nih ya. Jadi ciri khasnya mie Jawa itu kan, Pak dia kan aslinya Solo nih. Itu gurih, manis, dan ada wangi-wangi manisnya. Mentega. Saya nggak tahu wangi manisnya itu dari mana ya. Jadi kayak bikin kita pengen ngunyah terus tuh, nggak Wah. pengen ditelan. Padahal ini nggak usah dikunyah juga ketelan nih. Karena empuk banget nih. Nih, sobat-sobat lihat ya. Teksturnya tuh enak banget, asli. Mungkin itu bedanya ya, mie homemade sama mie Pabrikan. pabrikan. Dia main di tekstur ya, lembut. Tergantung pesanan sebenarnya ya, mau lembut mau kenyal ya, bisa Mau Pak De? keras? Bisa. Kok bisa? Dan ini Pak De jualan mie mentahnya juga. Jual. Jadi kalau mau beli mie mentahnya mie Sabendino, itu di Tokped ada. Tokopedia. Tokopedia. Search keywordnya apa? Mie Sabendino. Mie Sabendino. Wah, langsung sobat-sobat bisa kirim kemana aja tuh? Bisa ke Indonesia. Wah mantep. Asal 1 kali 24 jam. Oh iya ya, karena kita tanpa bahan pengawet itu dia. Jadi Sabendino makan mie, setiap hari makan mie Aman. nggak khawatir, aman, sehat. Makan lagi sob. Ini saya cobain. Tadi kan ada pangsit gorengnya ya, sobat-sobat juga ngeliat kan? Nih. Renyah, pure di mulut. Karena ini juga bikin sendiri ya Pak De ya. Kamu mau bikin sendiri. Mantap gak tuh? Jadi Nah. bukan cuman mie, Pangsitnya juga. pangsitnya juga bikin Pangsit sendiri. kuah. Pangsit kuah, pangsit goreng kecil-kecil, pangsit kriuk, Ya. semuanya bikin sendiri sob. Sawinya nanam sendiri di belakang. Beli di pasar. Tapi nanti mudah-mudahan punya kebun ya, Insya bikin Allah. sendiri ya. Karena Pak De ini hobi miara hewan juga katanya. Dari ayam sampai dinosaurus. Makanya namanya Sabendino, Sabendino. dinosaurus. Jauh. Ini sawinya sob, kita cobain sob. Wow, ini seger Ayamnya doang. ayamnya. Karena mie ayam harus cobain Ayamnya. ayamnya. Nah, Pak De ini ada filosofinya nih sob. Kenapa ada ayam-ayam di setiap sudut sisi ruangan ini? Karena Pak De tuh senang sama hewan ayam ya. Oh tuh, di mangkok aja ada ayamnya. Filosofinya gimana Pak De? Karena kalau kita bicara ayam itu filosofinya ya kan, ayam itu bangunnya pagi. Pernah dengar filosofi rezeki dipatok ayam nggak? Nah, berarti harus rajin bangun pagi. Ngalahin ayam ya. Ngalahin ayam. Biar rezekinya nggak Nggak dipatok dipatok ayam. ayam. Sekarang ayamnya kita patok sob. Makan sob. Pas di mulut ya, ayamnya tuh sama bumbunya tuh ngeblend banget. Jadi pengen lama-lama dikunyah karena wangi banget sob. Harum. Ini kayak ada wangi-wangi rempahnya. Dan yang paling unik, ini saya belum pernah nih nyobain kecap ini nih, wangi kecap yang wangi kayak gini. Ini kecapnya mungkin rahasia Pak Ade kali ya. Jadi ini perpaduan antara dua item kecap dan tentu saja kecap Bango pilihan. Ini nggak iklan kan? Nggak apa-apa. Kan marketing kecap Bango hubungin Pak Ade ya. Oh tetap ada kecap Bangonya. Ada kecap Bangonya, tapi ada
yang tambahannya. Campuran kecapnya ya. Tapi ini cuma ada di Solo, namanya SK mereknya. Kecap SK SK. asli Solo tuh. Iya, nggak ada di sini. Jadi kalau mau beli harus ke Solo. Pantesan ini wangi banget sob. Kita cobain nih mie ayam sama ayamnya nih. Kita gabungin nih. Bismillah. Ini bener 10.000 nih. 10.000. Sekarang kita hitung aja ya. Tepung terigu sekilo berapa? 7.000. 7.000. Ada yang 10.000. Kalau mau kualitas lebih bagus 11.000, ya kan? Ditambah telur. Anggap aja satu telur 2.000. 2 lah misalnya ya. 2 lah, berarti 4 tambah 11, ini 15.000. Anggap aja Royco, macam-macam bumbu, gas gitu. gas, anggap aja 5.000. 5.000. Berarti kan total modal 20.000. 20.000. Sekarang satu porsi 1 kilo. 1 kilo bisa jadi 1 kilo bisa jadi 24 porsi. Murah dibikin 15 mangkok jadi. karena 15 pun udah untung banyak Pak De. 15 kali 10.000. Jadi nggak enak kita. Iya. Ini Pak De bongkar-bongkaran bisnis loh. Kagak enak kita. Iya, bongkar-bongkaran ide bisnis dan kuncing bisnis. Cuman memang sobat kuliner harus kuat kalau bisnis kuliner bangun pagi. Ngalahin ayam tadi ya, Gitu filosofinya. kan, motong-motong nyacah-nyacah ayam, terus apalagi Pokoknya harus capek lah ya. Ketika ditekuni, digeluti, ya insya Allah ada hasilnya. Menghasilkan. Jadi sarjana sob gara-gara Iya, bakmi. gara-gara bakmi jadi sarjana nih. Sarjana UI yang kerja di BUMN dulu. Sekarang jualan bakmi karena balik lagi nggak mau mengkhianati turahnya ya Pak Pade ya. Dulu digedein sama bakmi, sekarang harus membesarkan bakmi. Nah ini mantep banget nih filosofinya. Ini full nih, kenyang perut, kenyang otak. Oh iya. Mantep banget. Waduh. Mari tambahin cabai. Kita tambahin sambal Pade. Biar cantik. Saya biasanya sambal yang nggak trek. Oh iya, sama nih. Wanginya sambalnya wangi banget. Wangi pedas sambalnya ini. Wah. Karena Sambal bikin sendiri juga. bikin sendiri. Cuman saus sambal, sausnya aja. Sausnya aja yang beli ya. Sausnya beli. Ini wangi cabenya tuh berasa banget. Ini mentah apa matang Pak di olahnya? Dia digongso dulu. Digongso dulu ya. Wah, tuh jadi tambah pedes dimatengin. nih. Iya betul. Biasanya kalau cabai digituin tambah pedes. Namanya juga cabe. Ini Coba. pedasnya kayak omongannya mertuanya Bogel. Bogel nggak tahu, buat sobat-sobat yang nggak tahu Bogel tonton channelnya Pak De. Nisa Bedino. Nah, nanti ada tuh host namanya Bogel sama yang cantik ya Pak De ya. Makan sob. Nih, kita cobain pakai sambal ini. Nah, asli sambalnya cocok ya. Pedasnya. Pedes banget sambalnya. Padahal tadi saya sedikit ngasihnya, tapi ketemu sama si sambelnya ini, ketemu sama si ayam yang gurih manis, rasanya jadi masya Allah juara. Makan sob. Sama berhenti. Jadi pedasnya tuh nggak ngalahin rasa gurihnya sob. Nah yang susah tuh kayak gini nyari sambel. Jadi dia wangi cabe, tapi gurihnya si mie ayam tetap dapet. Ini udah bertahun-tahun ya pasti ya analisanya ya. 1990. 1990 sob. Akhirnya kita makan. Makanan enak jangan sampai punah. Itu dia tagline-nya ya. Pangsitnya belum nih? Oh iya. Kita cobain nih. Biar sendiri juga. Minta dituangin Pak De biar dapat berkahnya. Monggo. Ya. Nah, ini sob. Kita cobain pangsitnya ya. Taruh dulu. Nah, ini salah satu menu andalannya Pak De, yaitu pangsitnya Pak De ya. Pangsit Ini, kuah. makan sob. Kita cobain nih pangsit kuah. 10.000. 10.000. Pangsitnya gurih. Kulitnya kenyal, enak. Lumer, lembut. Pas digigit nih,
wangi isinya tuh keluar. Dan isinya tuh rasanya nggak ngalahin toppingnya. Isinya juga ada wangi rempah dan rasa ayamnya berasa banget. 10.000. 10.000. Biasanya berapa pangsit nih? 10.000 isinya 5. 5 pangsit ya. 5 pangsit. Mantap banget. Ini 10.000 juga Isinya sudah dapat gede. pangsit goreng. Mantep. Jadi di sini murah meriah, sumringah. Sumringah. Tepung terigunya. Emang nggak bisa dipungkiri. Nggak ada lawannya. Bahan emang wajib nomor 1 ya. Cakra kembar. Tepung terigu lagi. Nggak ada yang lain. kembar. Set, logonya lewat. Cakra kembar hubungin Pade. Ini sob. Tadi saya nuanginnya dikit doang nih. Pedesnya kayak gini. Tapi pedesnya tuh bukan pedes nyelekit, pedes nikmat. Karena dia ngeblend sama rasa ayamnya, sama mie-nya. Dan yang jadi favorit saya itu mie-nya. Enak banget mie-nya. Kayak hampir-hampir kayak spaghetti tadi. Iya. Kenyalnya tuh kayak spaghetti. Karena pakai mentega itu. Mentega jadi tadi ya. Mantap lah Pak De. Oke sob, saya mau ucapin terima kasih dulu nih buat sobat-sobat semua yang udah nonton video kali ini sampai selesai. Dan jangan lupa tonton juga videonya Pak D di channel Misa Bendino. Misa Bendino. Saya juga mau ngucapin terima kasih buat sobat-sobat yang baru mampir ke channel ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share agar sobat-sobat menjadi bagian dari perkembangan channel Sobat Kuliner dan menjadi bagian dari perkembangan kuliner Indonesia. Amin. Ayo kita lestarikan kuliner Indonesia, ayo kita lestarikan pedagang kuliner. Sobat kuliner, kulineran sob, makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.